Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Duku Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Niku, setangguh-tangguhnya lelaki, karena lahir dari perut perempuan. Aji pengasihanku dapat membuat dengkulnya teklok. Aku harus berhati-hati menghadapi ular betina ini. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.I. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode kedua berjudul Tandang Mumpung Kasmar. Dalam seri ketujuh ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Eri Setiono sebagai Ki Kubu Larang Jati, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kuning, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Ki Banteng Kidal yang terkena sengat kalajengking merah belum menunjukkan perubahan yang berarti. Sedangkan Ki Taji Kunir yang menunggu malah tertawa-tawa kecil yang hanya bisa dilihat pada sorot matanya. Bahkan ketika Jaka Badak dan Ki Kubu Larang Jati masuk membawa penangkal racun, Ki Taji Kunir acuh tak acuh saja. Bagaimana Ki Taji Kunir? Apa tadi Ki Banteng Kidal bangkit? Sejak tadi tidak bergerak. Aku pun tidak tahu harus bagaimana. Sebentar, kuperiksanya. Bagaimana? Apakah Ki Banteng Kidal masih ada harapan untuk hidup? Mengingat sengatan kalajengking merah mengantuk leher. Ki Banteng Kidal mati. Oh, malang sekali hidupmu Ki Banteng Kidal. Saat hendak merubah hidupmu menjauhi peperangan, belum apa-apa sudah mati. Ki Taji Kunir, tolong Peronda beritahu dan bunyikan tanda duka cita. Iya, aku pamit dulu. Iya. Aku heran dengan adanya kalajengking merah bisa masuk di kamar Ki Banteng Kidal ini.
Setauku kalajengking merah jarang sekali dan adanya di puncak Gunung Kelut. Lalu siapa yang membawa ke sini? Jaka Badak, aku tidak tahu. Kejadian ini bisa jadi mungkin dan tidak mungkin. Tetapi ini malapetaka. Kematian Ki Bandeng Kidal adalah peperangan baru dan akan lebih hebat. Mulanya Ki Bandeng Kidal sebagai peredam peperangan. Sekarang justru sebaliknya. Ki Bandeng Kidal gugur di wilayah Pakuwon ini. Laskar Pegat Suro tidak bisa menerima alasan apa saja yang kita kemukakan. Kalau begitu, ayo ke ruang pertemuan Pakuwon saja. Biar yang lain saja mengurus jenazah Ki Bandeng Kidal. Sebentar lagi sudah pagi. Aku masih penasaran dan akan aku selidiki secara diam-diam. Siapa yang telah menggunting keadaan tambah gawat ini di saat aku ingin membuat perdamaian. Jaka Badak betul-betul terpukul atas kematian Ki Bandeng Kidal. Di ruang pertemuan Pakuwon hanya bisa termenung dan menyesali apa yang terjadi. Kiku Larangjati tidak berani mengusiknya kalau Jaka Badak sudah demikian. Kematian Ki Bandeng Kidal sungguh mengenaskan sekali. Sebagai seorang pendekar dan juga laskar, pasti membuatnya penasaran di alam kelanggeng. Kalau tahu akan begitu akhir hidupnya, pasti Ki Bandeng Kidal memilih mati di ujung tombak sebagai seorang kesatria sejati. Dan aku yang mengantarnya pada pintu celaka yang dialaminya. Sudahlah Jaka Badak, jangan terus-menerus jadi sesalmu nasib Ki Bandeng Kidal. Mungkin sudah suratan hidupnya tidak mati dalam peperangan. Sekarang ini apa yang harus kita kerjakan? Setelah penguburan Ki Bandeng Kidal nanti. Cepat atau lambat, kematian Ki Bandeng Kidal segera diketahui Pegat Suro. Dan tentu mereka akan menggempur pedukuhan ini. Semua akibat harus kita pikul bersama Jaka Badak. Aku akan tampil sebagai senopati, memimpin pertempuran yang bakal segera meletus. Tidak, Kakang. Aku tetap memimpin laskar pedukuhan ini sampai tulang belulangku memutih. Kakang Larangjati hendaknya bertahan di Pakuwon saja. Tidak, Jaka Badak. Ini sudah jadi keputusanku. Aku bukan macan ompong seperti yang diomongkan orang. Saat ini, kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Walaupun sebenarnya aku enggan untuk memakai seragam kependekaranku. Tetapi tidak ada pilihan lain. Tunggu sebentar. Aku salin baju. Kakang Larangjati. Aku memang belum tahu siapa dia sebenarnya. Pemerintah kerajaan merahasiakan riwayat hidupnya. Membingungkan. Siasat dan taktik apalagi. Jaka Badak. Apakah kamu kenali aku sekarang ini? Baju kulit buaya, sabuk tali lawi merah, udeng gading, dan senjata pedang bermata dua. Pendekar Wilis Putih. Iya, akulah yang bergelar Wilis Putih. Karena gagang pedang ini berbentuk Wilis Putih. Apakah kamu masih sangsi akan kemampuanku? Aku percaya kemampuan Kakang. Tetapi apa yang hendak Kakang lakukan bukan yang terbaik. Apalagi Kakang muncul sebagai tokoh baru. Semua akan kaget, lalu hanya sibuk membicarakan Kakang. Lalu lupa pada tugasnya. Iya, ternyata pikiranmu jauh lebih maju. Aku ikuti rencanamu, Jaka Badak. Bukan maksudku untuk mengecilkan Kakang. Semua ini untuk keselamatan pedukuhan ini. Iya. Aku tahu kejujuranmu, Jaka Badak. Aku harus bergerak cepat. Menghadang laskar Pegat Suro. Jaka Badak, pemakaman Ki Bandeng Kidal sudah siap. Tinggal menunggu kehadiranmu dan Romo Kuwu. Ya, aku segera datang. Kita Cikunir mencurigakan sekali gerak-geriknya. Apakah yang membawa kalajengking merah dia orangnya? Jaka Badak, apalagi yang dilamunkan, ha? Kita ditunggu di pemakaman, Kang. Oh iya, ayolah kalau begitu. Ketika Kiku Larangjati dan Jaka Badak menghadiri pemakaman Ki Bandeng Kidal yang dihadiri oleh beberapa orang penting saja, di antaranya Ki Kunoguwo, Ki Taji Kunir dan beberapa abdi dalam. Kiku Larangjati menaburkan bunga, lalu Jaka Badak dan diikuti yang lain. Yang dikuburkan di sini bernama Ki Bandeng Kidal, adalah seorang satria. Dia sesungguhnya musuh, tetapi juga seorang sahabat setia yang menjunjung tinggi tugas-tugas perjuangan. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara mengantarnya untuk yang terakhir kali. Gunung bersih.
tergesa-gesi. Angin mendengar. Awan putih melihat. Jejak langkahku bukan milikku. Aku berperang dan berperang lagi. Entah untuk apa. Rerumputan ilalang, berceritalah tentang perjalanan kemenangan pada siapa saja. Ibu, telah berpuluh tahun kukunyah gigi ini. Apalah jadinya? Aku tak bisa menelan gigi-gigi di mulutku. Satu kutelan, tumbuh yang lain. Berjuta-juta warna berserakan. Berjuta bayang-bayang mengekang. Janji diingkari. Waktu berlalu di belakang, sedangkan di depan tiada yang tahu macam apa yang menghadang tiba-tiba atau muncul sedikit demi sedikit. Tapi pasti menerpa korban. Jaka Badak menyongsong semua yang ada di depannya itu. Dewi Astini ada di Gua Growo. Sulingnya menandakan dia ada di sana. Aku harus lebih cepat memacu kudaku. Ya, ya, ya. Jaka Badak, aku menunggumu. Dewi Astini mengetahui aku datang. Iya, aku memang harus menemuinya. Kenapa murung, Jaka Badak? Semuanya akan beres kalau kita tetap tenang. Kematian Ki Banteng Kidal sudah suratan hidupnya. Dewi Astini, kamu sudah tahu? Jangan lupa, peribahasa bahwa mulut lebih nyaring ketimbang gong. Juga para laskar Pegat Suro sudah tahu. Mereka akan membalas. Pedukuhan Larang Jati akan diserbu dengan kekuatan penuh. Yang paling penting, Pegat Suro memimpin langsung penyerbuan. Aku sudah menduga Pegat Suro pasti akan membalas kematian sahabatnya. Dan itu harus dibayar mahal oleh penduduk Pedukuhan Larang Jati. Tenangkan dirimu, Jaka Badak. Aku punya jeruk. Mau ya? Ya? Iya, ya. Peperangan sering membuat orang bingung. Tetapi bukan berarti kita bingung untuk berperang. Jeruk di tangan kiri, tangan kanan mengupas kulitnya. Dan isinya adalah kemenangan kita. Aku tidak mengerti ocehanmu, Dewi Astini. Jeruk di tangan kiri, tangan kanan mengupas kulitnya, dan isinya adalah kemenangan kita. Wejangan itu kuterima dari guruku Dewi Suling Perak. Kalau kita tidak tenang, jangankan berperang, mengupas jeruk pun bisa rusak jeruknya. Iya, kamu benar, Dewi Astini. Aku sudah menyiapkan yang kamu butuhkan. Pasar bom dan panah yang telah kubuat. Pakailah. Jaka Badak memang mendapatkan tumpukan tas kulit besar dengan isi pasir-pasir bom yang belum dirakit. Jaka Badak tertegun, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa saja yang kamu ketahui rencana Pegat Suro itu? Aku bukan dewa. Aku secara kebetulan saja mendengar percakapan Laskar Pegat Suro di Pasar Kuda. Mereka banyak sekali membutuhkan kuda untuk penyerbuan. Aku harus menyelamatkan Pedukuhan. Pegat Suro harus kucegah untuk merebut Pedukuhan. Aku membantumu, Jaka Badak. Dewi Astini, peperangan ini sangat berbahaya untukmu. Apakah tidak lebih baik kamu berdoa saja agar aku selamat dan kembali padamu? Selalu ada saja yang membuat ketentraman ini terganggu. Aku ingin di sampingmu saat menghadapi musuh-musuhmu. Niatmu sangat baik, Dewi Astini. Tetapi pedang Gagak Songo ini akan menyapu Laskar Pegat Suro. Suling perak ini dapat kugunakan menyesatkan pikiran mereka, sehingga mereka tidak tahu mana lawan dan teman. Pedang kecilku ini dapat kuterbangkan memetik kepala-kepala Laskar Pegat Suro. Aku tahu kehebatanmu, Dewi Astini. Tapi aku lebih takut lagi kamu jadi menderita. Ingat waktu kamu terkena panah gelap? Aku kalang kabut dan selalu was-was akan keselamatan hidupmu. Jadi, aku harus diam saja, hanya menonton. Iya, sementara waktu. Tetaplah tenang di sini. Relakan aku menumpas bersama Laskar Pedukuhan. Aku pasti bisa menghantam Laskar Pegat Suro. Berjanjilah, Dewi. Aku harus berjanji apa? Selama ini aku tidak pernah ingkar. Berjanji untuk tidak ikut terlibat dalam peperangan nanti. Berjanjilah. Dewi Astini mengantar Jaka Badak sampai di depan gua saja. Jaka Badak dilepas dengan berat hati. Begitu juga halnya Jaka Badak meninggalkan Dewi Astini sama halnya dengan meninggalkan kesaktiannya.
Senjata pasar bom ini kusembunyikan di sumur pal dekat perbatasan Padukuhan. Atau... tidak. Sangat berbahaya kalau diketemukan penduduk. Sebaiknya dipendam saja. Pintu masuk Padukuhan yang paling gampang dilewati untuk pasukan berkuda adalah Tegal Terong ini. Di Padas Amparan, pasti Laskar Pegat Suro tidak berani lagi melewati. Daerah lain terlalu sulit. Sebaiknya aku berjaga di sini. Dan pasar bom ini kupendam di sini saja. Di bawah pohon sawu. Selesai. Lubang ini cukup untuk merahasiakan senjata buatan Dewi Astini. Aku harus hati-hati menaruhnya. Nah, selesai. Kita Cikunir. Ada apa lagi ini? Oh, Jaka Badak. Ya. Apa yang kamu lakukan di Tegal Terong ini seorang diri? Apakah ada 7 bidadari turun bermain dadu mencari keberuntungan untuk membeli selendang? Ya, mungkin saja kita Cikunir. Dan selendang itu digunakan untuk merentengi kepala-kepala Laskar Padukuhan Larang Jati ini. Apakah di antaranya ada kepalaku untuk tumbal Ki Banteng Kidal maksudmu? Jangan gentar kita Cikunir. Laskar Pegat Suro tidak akan mampu menggempur laskar yang telah dipersiapkan. Bagaimana tentang keadaan wilayah lain yang kemungkinan dijadikan jalan penyerbuan? Semua sudah kusiagakan penuh. Semua jalan yang menuju Padukuhan ini dibentengi laskar dengan senjata panah beracun dan panah api. Siapa saja yang ada di sana? Sebagai pimpinan laskar maksudku. Jatuk dan Mangur. Jatuk dan Mangur. Iya. Apakah anak-anak muda itu sudah dapat diandalkan? Lalu Ki Gunoguwo di mana? Ki Gunoguwo dan Ki Sonoweri tidak enak badan. Keduanya beristirahat dan diganti Romo Kuwu. Keadaan gawat malah istirahat. Di mana mereka itu sekarang? Kalau tidak salah, mereka sedang mengasuh di rumah penginapan Ni Sumiringi. Belgedes. Penginapan Ni Sumiringi itu untuk pelesir, bukan tempat untuk orang sakit. Ya, mungkin Ki Sonoweri dan Ki Gunoguwo menderita ketegangan pikiran. Lalu perlu cari hiburan agar tetap tegar dan segar. Ya, itu hak mereka. Itu hak mereka kita Cikunir. Aku akan menahan Laskar Pegat Suro di Tegal Terong ini. Mereka pasti mengambil jalan ini untuk laskar terbanyak. Dan aku akan menahannya. Oh, apakah perlu laskar untuk membantumu? Tidak perlu. Percayalah padaku. Pecut Lawu Loreng ini dapat memecahkan kepala Pegat Suro dan laskarnya yang hendak menerobos Tegal Terong ini. Aku percaya padamu. Aku kembali ke pusat pertahanan. Aku semakin tidak paham oleh sikap para pimpinan laskar yang seenaknya saja. Ki Sonoweri dan Ki Gunoguwo malah pelesir. Kita Cikunir seperti tidak peduli akan bahaya peperangan ini. Ya, aku akan tetap menyelamatkan Padukuhan ini. Ya! Dewi Astini. Apakah tidak ada yang lebih mengagetkan lagi? Kalau lebih mengagetkan lagi, ada. Lihat, apa yang kubawa ini? Kapak siapa yang kamu ambil itu? Kapak salah satu anggota laskar, yang juga cantrik Pegat Suro. Gandu namanya. Pasti mereka ribut senjata kapak yang kuambil. Dewi Astini, aku heran sekali. Kamu ini kok senang guyon dengan bahaya? Pertanyaan itu kamu tujukan padaku? Atau untuk dirimu sendiri? Ya kita berdua. Dasar kedua-duanya edan. Cocok di mana saja. Oh ya, aku tadi mendengar percakapanmu dengan Ki Taji Kunir di sini. Dan perilaku Ki Sonoweri dan Ki Gunoguwo seolah-olah lepas tanggung jawab. Itu yang membuat aku harus menemanimu. Aku sekarang membutuhkanmu, Dewi Astini. Kita berjuang lagi bersama menghadapi Laskar Pegat Suro. Nanti aku disuruh pulang lagi. Orang lagi enak-enak kangen, dimarahi. Aku jadi bingung, Jaka. Tidak, Cahayu. Aku sangat membutuhkanmu. Kangen aku?
Iya. Ingin memelukku? Iya, tapi tanganmu saja, Dewi. Sun pipi kananku? Dewi, wah, nanti ada yang melihat. Aku Tidak apa-apa. Atau aku memakai bedak dulu agar wangi, ya? Pakai bedak atau tidak pakai bedak, sama saja. Aku... Wah, dengar kentongan itu. Ada bahaya, Dewi. Dewi Astini, kemungkinan di Wetan Pedukuhan telah diserang Laskar Pegat Suro. Terpaksa Pasar Bom ikut ambil bagian. Jaka Badak, siapa yang memimpin di Wetan Pedukuhan? Kitaji Kunir. Mudah-mudahan Kitaji Kunir dapat membendung serangan. Aku mencium udara berdebu. Ya, debu-debu yang berterbangan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari. Coba ku dengar di tanah. Ya, aku mendengar derap kaki kuda di kejauhan menuju ke sini. Suara derapnya banyak sekali. Jaka Badak, Laskar Pegat Suro berjumlah besar yang menyerbu melewati Tegal Terong ini. Iya, aku sudah menduganya. Mereka akan mengarahkan para laskar utama menyerbu Pedukuhan melewati Tegal Terong ini. Dewi Astini, tugasmu... Loh, mulai lagi tegang. Ini perang-perangan. Jangan panik, Jaka. Aku sudah tahu tugasku. Menghujani laskar dengan pasar bom. Seperti waktu penyergapan Ki Banteng Kidal di Kali Dempet. Aku akan naik ke atas pohon sawo ini, dan dari atas aku leluasa melemparkan pasar bom pada Laskar Pegat Suro. Itu maksudmu? Iya. Kamu teman bertempur yang paling baik untukku. Apakah karena disebabkan kita senyawa, atau karena kita selalu ribut waktu makan jamur karang dan itu panggang plekok? Hah? Mereka datang, Jaka. Aku akan berada di atas pohon dan akan menggunakan pasar bom ini. Hai! Ingat, Dewi, tidak ada pertumpahan darah lagi. Kuno. Di sini enak, Jaka. Banyak sawo matang. Naik lagi ke atas, Dewi. Kakimu masih kelihatan. Kalau kamu yang lihat tidak apa-apa, Jaka. Asal jangan Laskar Pegat Suro. Oh, dasar bedes wadon. Ayo sembunyi. Mereka tambah dekat. Siapkan pasar-pasar bom itu. Masih kelihatan? Anunya kelihatan tidak? Sudah. Jangan bergurau lagi. Mereka sudah datang. Gempur Laskar Pegat Suro. Aku harus menghadang mereka. Pecut Lawu Loreng, ayo kita sapu Laskar Pegat Suro. Laskar Pegat Suro, mundur atau kalian lebur! Aku lawanmu. Dadung Wusi dapat memuluskan diri dari pecut Lawu Loreng. Aku harus menyiapkan pedang Gagak Sumuing untuk berjaga-jaga. Dadung Wusi, tarik mundur semua laskarmu. Urungkan niatmu untuk menggempur Larangjati. Menyingkirlah Jaka Badak sebelum kamu terinjak-injak oleh kuda laskarku. Awas. Arang Badak Tunggal.
bom ini akan membuat tambah ramai. Awas. Laskar cerai berai. Sekarang bapaknya pasar bom ini akan diluncurkan. Awas. Hantam terus mereka. Hujani dengan pasar bom. Nantikan pembalasanku. Dewi Astini, sudah selesai. Turunlah kamu. Wah, gempuranmu dari atas pohon sawo hebat sekali. Pasar-pasar bom yang kamu lemparkan membuat mereka tunggang langgang kabur semua. Loh iya. Kekasih jaga badak harus tahan bantingan atas bawah, depan belakang. Iya, aku memang selalu menyusahkan dirimu, Dewi Astini. Bantuanmu sangat berarti sekali bagiku. Lupakan saja, Jaka. Aku tidak mengharap balas budi darimu. Satu saja permintaanku. Jangan lupakan, kita pernah saling membutuhkan cinta. Di bawah pohon sawo kecik yang rindang teduh, dua insan saling berpegangan tangan, berdekapan setelah perang berlalu. Dan perang yang lain telah menanti para pelaku-pelaku gagah berani. Apakah wilayah lain juga dapat membendung gempuran Laskar Pegat Suro? Mengingat yang di garis depan hanya Jaduk dan Mangur. Pergilah ke wilayah wetan. Aku akan berjaga-jaga di sini dengan pasar-pasar bom yang masih banyak ini. Pergilah, Jaka. Jangan bimbang. Aku tidak tega meninggalkanmu sendirian. Peperangan akan menyiksamu, menyakitimu. Mulai lagi cengeng. Ayo, berangkatlah. Atau ku lempar dengan pasar bom ini. Dewi, jangan main-main, Dewi. Rasakan kalau tidak menurut. Iya, baik. Iya, aku akan melihat wilayah wetan. Tapi, Jaduk, ada apa dia datang? Jaga badak, wilayah wetan terdesak. Laskar penduduk tidak tahan menahan Laskar Pegat Suro yang dipimpin Gandu. Ayo ke sana. Dewi Astini, aku segera kembali. Ampuni aku, Dewi Astini. Aku mengganggu. Tidak apa. Saat peperangan begini harus cepat. Kasihan Jaka Badak. Badan satu harus membentengi seluruh pedukuhan Laranjati. Semoga kamu kuat dan tabah, Jaka Badak. Aku selalu bersamamu. Pertempuran di pintu masuk pedukuhan terus berlangsung seimbang. Korban-korban bergelimpangan di mana saja. Darah mewarnai tanah berdebu menjadi merah. Jaka Badak dan Jaduk datang dan terus menerobos kalang pertempuran. Gempur terus Laskar Pegat Suro! Rasakan pecut labu loreng ini. Jaga badak bersama kita. Hai, Laskar Pegat Suro, pergilah sebelum pecutku merobek-robek tubuh kalian.
Larangjati, kembali! Jangan ada yang mengejar Laskar Pegat Suro. Kembali kalian! Hei, dengar! Semua tetap bertahan saja. Jangan terpancing meninggalkan benteng pertahanan. Semua siaga dengan senjata panah. Paham kalian? Jatuh. Apakah Ki Gunoguwo dan Ki Sonoweri belum kembali? Maksudku, dari tempat pelesir Ni Sumiringi. Sejak tadi belum kelihatan, Den. Kalau ada Ki Sonoweri dan Ki Gunoguwo, aku tidak perlu minta bantuan Den Jakabada. Iya. Kita Jikunir tidak kamu hubungi di pusat pertahanan Pakuwon. Sebetulnya lebih dekat daripada kamu mendatangi aku. Sudah, Den. Tapi kita Jikunir sedang menemani Ki Kuwu menerima tamu. Nibira juga ada. Nibira selalu cemas Den Jakabada bertempur. Siapa tamu yang datang? Dan dari mana? Kalau tidak salah keluarganya Den Pramban. Mereka menanyakan sebab gugurnya Den Pramban. Ki Kuwu sudah menjelaskan. Kelihatannya mereka tidak apa-apa dan bermaksud pulang hari ini juga. Wah, celaka. Apakah mereka tidak tahu di wilayah Pedukuhan ini sedang ada pertempuran? Sembrono. Apa mereka pikir peperangan ini daerah wisata yang menarik untuk dikunjungi? Keluarga Den Pramban membawa laskar pengawal, Den. Laskar pilihan dari kerajaan. Siapa pimpinan laskar kerajaan yang mengawal keluarga Raden Pramban itu? Tidak tahu, Den. Namanya aku tidak tahu. Lah, aku ini wong cilik, ya cuma di pinggiran saja. Tapi aku tahu orangnya. Tubuhnya tinggi besar dan berperut gendut, memakai gelang emas besar di tangan kirinya. Bersenjata pedang besar. Aryo Dumuk? Itu maksudmu? Kalau memang iya, berbahaya sekali. Aryo Dumuk itu senopati istana. Tidak pernah bertempur. Tugasnya hanya menangani perbekalan belanja istana. Sungguh berani dan terlalu gegabah tindakan mereka itu. Loh, Den, kalau mendengar cerita Aryo Dumuk itu sangat hebat. Dia ikut menumpas pemberontakan Pedukuhan Sumobelang dan berhasil menewaskan pemimpin pemberontakan. Tidak usah kamu percaya. Sekarang kamu ke Pakuwon. Beritahu kita Jikunir dan Ki Kuwu bahwa para tamunya jangan pulang hari ini juga. Laskar Pegat Suro berkeliaran di sembarang tempat. Sebaiknya tunda kalau sudah aman. Den Jakabada, pesan kita Jikunir yang bertempur diteruskan saja. Masalah tamu dari istana menjadi tanggung jawab kita Jikunir. Kita Jikunir itu apa maunya? Den Jakabada, ada pesanan dari Nibira. Kalau peperangan sudah aman, Den Jakabada diminta menemuinya di Pakuwonan. Perang belum selesai. Tugasmu beritahu pada kita Jikunir. Para tamu dari istana tahan. Jangan dibiarkan pergi. Wah, Den, nanti aku disemprot kanan kiri karena lancang, melanggar pesan kita Jikunir. Beritahu pada kita Jikunir, aku yang memerintahkan penahanan para tamu dari istana. Kalau tetap dilanggar, aku tidak bertanggung jawab. Tugas siap, aku jalankan. Sebelum ke Pakuwon, beritahu juga Mangur untuk tetap waspada memimpin laskar penduduk di sini. Aku akan kembali ke Tegal Terong. Ya, Den. Dewi Astini yang mengawal tapal batas di Tegal Terong mulai gelisah. Suara-suara pekik laskar Pegat Suro sayup terdengar di kejauhan. Dewi Astini bergerak cepat menyiapkan senjata pasar-pasar bom dari dalam tas kulitnya. Pedang gagak songo digenggamnya erat-erat. Aku harus berlindung dari tanah terbuka Tegal Terong ini. Tapi di mana? Aku harus bagaimana ini? Jakabada, aku pasti kalah. Tidak, aku harus tetap menghadang, menerjang. Sorbo Larangjati! Laskar Pegat Suro, sambut senjataku ini. Hip! 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 Maju lebur! Dewi Astini, aku datang membantu. Terus tempur!
Suro, awas seranganku. Tandailah ini. Jakabada, Kamu tidak terluka, Dewi? Ada yang terluka tubuhmu? tidak. Hanya bajuku ini. Lihat, sudah seperti gombal. Iya, nanti aku yang cucikan bajumu. Yang penting kamu selamat. Kamu lama sekali ke Wetan. Apakah di sana juga mengalami gempuran hebat? Iya. Siasat Laskar Pegat Suro menggunakan menyerang, lalu bergerak mundur. Untung bisa terus digagalkan. Jatuk dan Mangur mulai dapat diandalkan. Yang tua-tua kemana? Masih pelesiran? Itu tidak perlu ditanyakan, Dewi. Yang perlu kamu ketahui, di Pakuwon ada tamu dari istana, keluarga Raden Pramban. Maksud kunjungannya apa? Apakah ingin menengok makam Raden Pramban? Atau bagaimana? Mereka datang untuk mencari tahu sebab musabab Raden Pramban gugur. Dan hari ini mereka akan kembali. Apa sudah edan? Tahu Padukan ini dalam peperangan seenaknya saja. Mau disate Laskar Pegat Suro rupanya. Jatuk sudah aku pesani untuk mencegah mereka meninggalkan Pakuwon. Ada-ada saja. Orang cari penyakit sendiri, tapi merepotkan orang lain. Lakon apa lagi yang akan kita mainkan nanti? Hus, disamakan dengan sandiwara. Itu lihat, Jatuk kemari. Celaka ada Jakabada. Keluarga Raden Pramban tetap berangkat dan sudah pergi. Mereka tidak mengubris pesantren Jakabada. Pedes bule. Laskar Pegat Suro pasti mencincang keluarga Raden Pramban. Ini akan sangat berbahaya, Dewi. Butuh aku lagi, Jaka? Gempuran-gempuran yang dialami Laskar Pegat Suro sangat berpengaruh pada diri Dadung Besi yang diserahi merebut tapal batas oleh Pegat Suro. Laskar yang dipimpin Jakabadak sukar ditembus, maka perlu diambil langkah-langkah selanjutnya. Dadung Besi masih diam saat para kerabatnya berkumpul di sekelilingnya. Di antaranya ialah Kukulu. Ki Dadung Besi, kegagalan penyerbuan bukan berarti kegagalan seterusnya. Ya, katakan kemenangan tertunda oleh beberapa hal yang memang belum disiapkan secara tuntas. Itu benar, Pulut. Jakabadak yang dibantu Dewi Astini merupakan pasangan singa pertahanan Pedukuhan Larang Jati. Aku kagum pada keduanya. Kompak dalam setiap gebrakan-gebrakan, sehingga laskarku pontang-panting. Dan senjata Dewi Astini itu dapat meledak. Sangat mengacaukan kuda-kuda laskar sekaligus melukai. Senjata apa itu? Wah, sebetulnya itu tidak berbahaya. Kecuali mengenai tubuh. Memang bisa luka berat dan bisa juga tewas seketika. Senjata Dewi Astini adalah warisan dari seorang pendeta Tiongguan. Kalau tidak salah, dari Shaolin. Adakah di antara kita yang dapat membuatnya? Mungkin kamu tahu, Pulut. Aku tidak tahu. Itu rahasia Dewi Astini yang sulit didapatkan ramuan obat peredaknya. Aku tidak bisa memaksamu, Pulut. Walau kita tahu bahwa Dewi Astini itu adalah bekas gandrunganmu. Ya, sudahlah, semua sudah berlalu. Bukan begitu, Gandu? Iya, betul. Lebih baik jadi kenangan saja daripada bersatu tapi tiap hari ribut. Ya, yang paling pas sendiri-sendiri. Ya. Lebih enak bersama-sama seperti sekarang inilah. Kita dapat bergembira walau belum berhasil menang dari Jakabadak. Iya.
kita tidak boleh putus asa, Gandu. Iya, iya. Di mana Klewer? Klewer sedang mengadakan pengintaian bersama Kowok. Keduanya berada di pinggir kali penyeberangan. Dan dia menyamar jadi tukang sayuran. Pihak kita telah banyak korban jatuh. Di antaranya Ki Banteng Kidal yang tewas di Pakuwon. Dan tidak jelas sebab kematiannya. Menurut kabar angin, kematian Ki Banteng Kidal bukan disebabkan oleh racun, tetapi disengat kalajengking merah. Aneh sekali. Ya. Itu bisa saja diatur, Ki. Namanya orang sudah tidak berdaya. Dia apa-apakan, iya, manut saja. Apalagi berada di tengah kandang macan. Badan bisa utuh, ya masih untung. Ya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Peperangan tidak memilih korbannya, juga waktunya. Ya, maka apabila ada kesempatan berunding, sudahlah dilaksanakan saja. Bu Bulut, memang peperangan ini menyakitkan semua pihak yang terlibat atau yang tidak terlibat. Dan paling edan, kematian Ki Banteng Kidal, angin santer. Aku yang membunuhnya. Wah, itu pasti pekerjaan Ki Taji Kunir. Jaka Badak tidak akan main kotor begitu. Ya, mungkin yang membunuh Ki Banteng Kidal juga Ki Taji Kunir. Aku belum pernah berhadapan dengannya. Ki Taji Kunir memang kesohor. Setelah Ki Kunukuwo dan Ki Sonowori. Masih ada satu lagi, Ki. Yang badannya gendut seperti kebo. Ki Luwing Kebo. Iya. Dia sudah tewas di tangan Raden Pramban karena salah paham. Ki Dadung Wesi, Gandu. Iya. Setelah ku pelajari, peperangan ini selalu kita yang menderita kekalahan. Bila mengadakan penyerangan terbuka, kedatangan laskar-laskar kita gampang dibendung dan dipatahkan di perbatasan pedukuhan. Jadi, aku punya gagasan yang mungkin bisa dipergunakan. Nah, ini yang kutunggu. Gagasan apa? Ya, apa-apa. Menggunakan laskar wanita? Bukan, tapi gerilya. Secara perlahan, laskar menyusup ke pedukuhan dan berbaur bersama penduduk. Kalau bisa, menjadi penduduk Larang Jati. Ya, tapi gagasan ini memerlukan waktu lama. Gagasan yang bagus. Aku setuju. Hanya Ki Pegat Suruh harus diberitahu. Kita tidak bisa memutuskan sendiri. Sebab ini menyangkut nyawa laskar. Ki, aku mau jadi orang pertama, Ki. Aku pasti bisa menyusup dan tidak ketahuan, Ki. Bagaimana gagasanmu? Aku masuk ke pedukuhan Larang Jati sebagai tukang ramal. Ya, Ki Dadung Musi dan Pupulu tahu kan, pada masa peperangan yang serba sulit ini, banyak penduduk yang ingin tahu keberuntungan nasibnya pada ahli ramal. Aku pasti bisa. Ya, sedikit-sedikit berbohong kan, tidak apa-apa demi perjuangan. Bagaimana terusnya? Ya. Setelah aku dapat tenang berdiam di pedukuhan itu, aku akan mencari istri. Wah. Sudah. Jangan diteruskan gagasanmu. Kamu itu hanya mau jadi pahlawan tempat tidur saja. Tidak usah bergerilya kalau begitu. Masuk saja di penginapan di Sumiring. Semuanya memuaskan asal punya duit. Pikiranmu kapan maju, Gandu? Bertempur memang kamu sudah mampu memimpin laskar. Tapi berpikir lebih teliti itu juga penting. Pikiran dan tindakan harus selaras, tahu? Namanya juga gagasan. Diterima atau tidak? Ya, aku pasti mengikuti anjuran yang terbaik, Ki. Itu bagus. Orang harus mau juga belajar dari pengalaman orang lain. Ya, oleh karena itu, aku belum juga naik pangkat. Masih jadi cantrik Ki Pegat Suro, Belum dinobatkan jadi pendekar dengan gelar yang berwibawa. Misalnya, Maesa Kobar, Banteng Ijo, atau Bondan Segoro. Hebat kan? Sedang Gandu, namanya hanya untuk menakuti wedus di Tegalan. Sudah. Tambah ngaco kamu ini. Waduh, Gandu. Namamu itu cukup bermakna. Nama itu pemberian orang tuamu, harus dipelihara. Nah,
Kelak setelah selesai peperangan, Ki Pegat Suro pasti menobatkanmu jadi seorang pendekar. Dadung Wesi, Pupuluk dan Gandu yang tengah ngobrol di ceruk goa dikejutkan oleh kedatangan Klewer. Dadung Wesi segera bangkit dan menyambut kedatangan Klewer. Ada apa, Klewer? Ada yang kamu ketahui? Betul Ki. Nanti akan ada iring-iringan keluar dari pedukuhan. Mereka akan melewati tapal batas kali penyeberangan, Ki. Siapa mereka itu? Kamu tahu? Ya, keluarga Raden Pramban. Mereka juga membawa laskar pengawal yang dipimpin Aryo Dumo, Ki. Ya, bisa juga. Kita bisa menggarap mereka. Tunggu dulu. Tunggu, Ki Dadung Wesi. Apakah tidak berbahaya bila menyergap keluarga istana kerajaan Panjalu? Kita saat ini sudah berat menembus pertahanan Jagabadak. Seandainya kita juga menyerang keluarga istana, wah, aku bisa memastikan jago-jago kerajaan Panjalu itu akan meluruk kita dengan segala kekuatannya. Kita pasti kocar-kacir, cerai-berai. Betul, Pulut. Kita belum berhasil mengalahkan buaya, sudah mengundang singa. Kita akan repot sendiri. Klewer. Kalau bawa kabar itu Mbok yang bikin senang, bukan kabar yang bikin susah saja. Payah. Alah, Gandu. Omonganmu itu seperti pujangga yang kehabisan bahan tulisan, tahu? Coba kamu di perbatasan sana. Jadi gaplek kamu, tahu? Loh, tambah bebel saja pikiranmu itu. Nama Gandu cuma satu yang mampu membereskan Jako Larangjati. Masih ingat? Kepalan Dewa Raden Pramban tidak berdaya menghadapi sergapan panah-panahku. Kamu itu apa, Klewer? Cuma bisa wer-wer saja kerjamu. Wah. Penghinaanmu itu keterlaluan, Gandu. Sama teman, tega ya kamu. Sudah. Kalian berdua ini kalau dekat selalu gegeran. Iya, dua-duanya sama saja. Sontoloyo. Aku Gandu Sonto. Kamu Klewer Loyo. Nama baru yang edan-edanan. Ya, sudah. Jangan guyon lagi. Jadi bagaimana, Pulut? Iya. Apakah kita biarkan orang-orang istana itu? Sebentar. Wah, aku punya gagasan yang tidak berbahaya. Kita buat saja mereka terkejut. Kita pura-pura menyerbu mereka atau pura-pura merampok saja. Dirampok betulan juga tidak apa. Ayo Gandu, Klewer, siapkan laskar. Siap, Ki. Ayo, Wer. Ada garapan baru. Bagus. Ingat. Maju! Laskar Gandu, maju! Laskar Klewer, ayo maju! Dadung Wesi terus memimpin laskarnya bergerak menuju tapal batas penyeberangan melewati hutan Mojo, lalu menerobos dan sampai di tepian penyeberangan perbatasan. Semua berlindung di hutan, merunduk tanpa suara. Semua mata tertuju pada jembatan perbatasan. Lihat itu di sana. Rombongan orang menyeberangi perbatasan lewat di jembatan. Wah, matamu mengslendu. Itu rombongan bakul tempe yang mau jualan di pasar geplok, tahu? Supaya tidak tegang, Wer. Iya, ini nunggu apa ya? Ini nunggu apa kita di sini, ha? Loh. Tenang. Loh, kok rame-rame semua? Tenang, ha? Klewer! Wah, apa? Perlu menyelidik ke perbatasan, iya? Kita sudah lama menunggu di hutan ini. Rombongan istana belum juga lewat. Apa kamu tidak salah dengar tentang keterangan keberangkatan Aryo Dumuk itu? Tidak, Ki. Aku mendengar dari percakapan laskar pedukuhan sedang membeli bako tengwe itu. Jelas sekali aku mendengar, Ki. Laskar itu berbicara di dekatku. Masa kupingku salah dengar? Wah. Kalau begitu kemungkinan mereka merubah rencananya. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Betul, Pulut.
Aku masih sabar menunggu jarahan orang-orang kerajaan. Lihat itu, Ki. Tiga orang laskar kerajaan mendatangi jembatan penyeberangan dan hanya memperhatikan sekitarnya saja. Iya, itu laskar kerajaan. Mereka menyelidiki keadaan. Lihat mereka kembali lagi. Apa pendapatmu, Pupulut? Laskar kerajaan itu memang menyelidiki sekitar jembatan penyeberangan, atau juga mencari sesuatu kemungkinan cara lain dan juga jalan lain. Klewer, Ya, Ki, ya. ajak laskar maju sedikit ke dekat perbatasan. Jangan gaduh dan tetap siaga penyerbuan. Baik, Ki. Ayo, kita lebih maju lagi, Pupulut. Ayo, di balik bukit kecil itu, tempat yang baik, terlindung dari pandangan. Ayo kita ke sana. Ayo. Semua laskar, ikuti aku. Maju mendekati perbatasan. Dan semua gerakan cepat dan tidak membuat keributan. Ayo maju. Para laskar terus merundung, bersiaga di bawah pepohonan di tepian hutan. Dadung Wesi dan Pupulut mengawasi daerah penyergapan dengan semangat berkobar menaklukkan. Di sini kita dapat langsung menyergap. Dari arah batas penyeberangan kita tidak kelihatan. Sebaliknya kita dapat langsung menyergap yang melintas di sana secara serentak. Gagasanmu jitu, Pupulut. Seandainya ada 10 orang sepertimu, Pedukuhan Larangjati pasti dapat kurebut. Justru ini yang menarik. Kita harus susah payah memeras tenaga dan pikiran, berjuang siang malam tanpa bosan. Inilah seni perjuangan hidup. Pupulut bisa saja membolak-balik kata-kata untuk mendapatkan makna. Ki, siapa itu? Seorang wanita berbaju putih hanya berdiri saja di jembatan penyeberangan, Ki. Wajahnya tidak kelihatan oleh tudung bambu lebar. Awas! Dia melihat kemari. Dewi Astini. Iya, Dewi Astini. Apa yang dilakukannya di sana? Apakah menyelidiki juga seperti laskar kerajaan tadi? Belum tentu. Dewi Astini gemar melihat bening dan mengalir tenang. Itu sudah sering dilakukannya. Aku akan sergap dia. Kemarin laskarku berantakan oleh senjatanya yang dapat meledak. Aku akan membalas perbuatannya. Jangan Ki Dadung Wesi, jangan. Dewi Astini jangan diganggu. Dia tidak berbahaya. Aku yakin Jaka Badak pasti tidak jauh dari dirinya. Selain itu, tujuan kita adalah menyergap orang kerajaan. Ya, siapa tahu Dewi Astini hanya sebagai umpan pancingan. Dewi Astini membantu Pedukuhan Larangjati sangat kusesalkan. Dewi Astini tidak membantu Pedukuhan Larangjati, tapi hanya membantu Jaka Badak. Apa bedanya? Jaka Badak itu benteng pertahanan Pedukuhan Larangjati. Pupulut ini bagaimana toh? Jangan lupa Ki Dadung Wesi. Dewi Astini tidak mudah dipengaruhi, kecuali orang yang dicintainya. Dia membantu Jaka Badak bukan karena Jaka Badak itu orang pedukuhannya Larangjati. Bukan. Dia hanya tidak ingin melihat orang yang dicintainya celaka. Masih ingat ketika Jaka Badak dikabarkan mati? Tuh, Dewi Astini tidak pernah muncul di pedukuhan. Bahkan turut menghilang. Ya, jadi tidak ada alasan kita ini untuk menyergap. Iya. Alasanmu bisa kuterima, Pupulut. Aku tidak akan menyergap Dewi Astini. Aku mengikuti alasanmu yang pertama. Adanya Dewi Astini hanya sebagai umpan pancingan dari Jaka Badak
yang tidak jauh dari dirinya. Alasanmu yang kedua, itu masalah pribadi Dewi Astini. Aku tidak peduli. Tidak dong, Gusti. Lihat itu, Dewi Astini. Apakah kita sergap juga? Oh, jangan, berbahaya. Kemungkinan ada Jaka Badak tidak jauh dari dirinya. Yang betul, Ki. Atau tidak enak dengan Pupulut? Tidak ada hubungannya dengan aku, Gandu. Dewi Astini bukan lagi pasanganku. Wah, aku masih dendam padanya. Aku pernah dilukainya dan laskarku ada beberapa yang tewas oleh senjata peledaknya. Hehehe, Gandu. Tujuan kita menyergap orang kerajaan, bukan Dewi Astini. Wah, celaka. Gawat. Wah, kenapa Gandu? Kenapa jadi gawat? Klewer telah menyiapkan laskar panahnya untuk membinasakan Dewi Astini. Mereka sudah bergerak. Hah? Oh, gegabah. Kenapa tidak memberitahu aku dulu? Klewer mau membayar hutang. Dia pernah dikasak Dewi Astini. Cepat cegah Klewer. Iya, Ki. Loh, Mas Bagio, saya mau ke sana kok malah kemari. Mau apa? Mau nantang main tebak-tebakan lagi. Sudah kalah kok nekat. Main tebak-tebakan kok nggak ada habis-habisnya sih? Biar, silahkan Pak Asmuni. Ya, saya tanya, Mas Bagio yang jawab. Siap. Ada obat paling manjur, tapi bukan nomor 1. Apakah itu? Tidak ada. Ada. Kalau paling manjur pasti nomor 1. Enggak, ini enggak nomor 1. Habis, kalau bukan nomor 1, nomor berapa? Nomor 16. Oh, itu kan Puyer Bintang 7. Obat sakit kepala kesayanganku. Dan obat pilihanku. Aku juga loh, Mas Bagio. Puyer Bintang 7 bukan nomor 1. Tapi nomor 16. Dan jangan salah pilih loh. Puyer Bintang 7 nomor 16. Manjur untuk sakit kepala, sakit gigi, dan sakit otot. Puyer Bintang 7 diproses secara otomatis dan modern. Sakit nyut nyut nyut, Puyer Bintang 7. Iya. Nyut nyut nyut, Puyer Bintang 7 obatnya. Saudara pendengar, apakah Klewer dan laskarnya berhasil menyergap Dewi Astini? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode kedua, Tandang Mumpung Kasmaran. Sampai jumpa.